Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelihatannya kalian sehat-sehat ya. Pakai baju pramuka udah bagus ya. Hari ini kita lanjutkan, rencananya mau eksperimen. Tapi Bapak mau cek juga seberapa siap gitu. Meskipun belum dilaksanakan, tolong tunjukin ya, mana botolnya yang udah ditempel. Udah ada belum botolnya? Oke, hari ini kita akan tunjukkan bagaimana penerapan asas Bernoulli dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari ya. Oke. Bapak ulas lagi, kemarin Bapak sampaikan bahwa bentuk dari hukum atau asas Bernoulli itu panjang banget gitu ya. Ini bahwa hasilnya P1 sama dengan rho GH ditambah rho G1 ditambah setengah rho P1 kuadrat dan seterusnya. Ini rumusnya paling panjang, atau bisa juga yang di atas. Kalau yang di atas itu dibacanya bahwa perbedaan tekanan itu sama dengan perbedaan energi potensial per volume dan perubahan energi kinetik per volume. Tapi kalau yang bawah ini dibacanya seperti ini. Jika kecepatannya besar, tekanan akan lebih kecil dan sebaliknya. Artinya jika di suatu tempat kecepatan udaranya mengalir lebih besar, maka di tempat itu tekanannya akan lebih kecil, atau sebaliknya, jika di tempat itu kecepatan udara lebih besar, maka tekanannya akan lebih kecil ya. P-nya tekanan, rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, V-nya kecepatan ya. Oke. Kemarin kita sudah tunjukkan beberapa fenomena dalam kehidupan. Sekarang dalam teknologi. Yang pertama tentang gaya angkat pesawat ya. Kamu lihat gambar pesawatnya nggak, Bintang? Lihat, oke ya. Jadi pesawat itu demikian didesain tuh ya. Didesain bagian atas melengkung, bagian bawah juga melengkung. Jadi tidak ada pesawat yang atasnya datar atau bawahnya datar. Kelengkungan ini memang didesain supaya timbul adanya perbedaan kecepatan udara ya. Jadi bodi dan sayap pesawat didesain melengkung untuk menghasilkan perbedaan tekanan. Jadi, supaya perbedaan tekanan. Gimana lengkungannya? Lengkungannya beda. Jadi lengkungan ini yang di atas lebih lengkung, yang di bawah lengkung juga tapi lebih datar. Karena lengkungan lebih lengkung itu menghasilkan jarak lebih panjang dibanding lengkungan yang agak datar, maka kecepatan udara yang melewatinya justru di bagian atas itu kan menjadi lebih cepat dibanding di bawah. Nah, karena kecepatan di atas lebih besar daripada di bawah, maka tekanan yang di atas badan atau di atas sayap itu akan lebih kecil. Nah, dibanding dengan tekanan di bawah sayap atau di bawah badan pesawat. Nah, karena perbedaan tekanan itulah timbul gaya. Gaya apa? Mendorong ke atas. Ya, inilah gaya angkat pesawat. Makin besar perbedaan tekanan, makin besar juga gaya ke atasnya. Jadi inilah prinsip pesawat yang pakai baling-baling, dalam arti bukan pesawat helikopter ya. Kalau helikopter memang ngangkatnya pakai baling-baling. Tapi kalau pesawat seperti ini, itu baling-baling itu hanya untuk mendorong udara ke belakang sehingga pesawatnya bergerak ke depan. Nah, ketika bergerak ke depan makin kencang, maka makin terjadi perbedaan tekanan. Maka itulah ketika di ujung landasan dia sudah kencang gitu, maka pesawat mulai bergerak ke atas. Makin kencang, makin terangkat ke atas, begitu seterusnya. Jadi perbedaan tekanan diperoleh karena perbedaan kecepatan udara ke belakang. Perbedaan tekanannya ya delta P gitu sama dengan ya. Jadi besar gaya angkatnya ada delta P dikali A. Delta P-nya mana? Nah, tadi di halaman tadi sudah disebutkan. Jadi nah ini delta P-nya
Kenapa hanya hilang gitu ya? Perbedaan tekanannya ini asalnya P1 min P2, ya P1 itu yang di bawah ya, karena P yang lebih besar, Rho G H2 min H1. Karena ini relatif ketinggiannya sama, maka ini akan hasilnya 0, maka yang tersisa setengah Rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. P2 itu kecepatan udara di atas, ya. P1 kecepatan udara di bawah. Ya, perbedaan tekanannya ini sehingga besar gaya angkat pesawatnya adalah delta P kali A, yaitu setengah Rho P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat. Oke, itu yang pertama tentang gaya angkat pesawat. Jadi prinsipnya sekali lagi, gaya angkat pesawat timbul karena ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan apa? Perbedaan tekanan antara tekanan udara di bawah sayap dengan tekanan udara di atas sayap. Bagaimana cara membuat perbedaan tekanan itu? Dibuatlah lengkungan. Ketika bergerak akibat perbedaan lengkungan, maka kecepatan udara di atas sayap itu akan lebih besar dibanding dengan kecepatan udara di bawah sayap. Akibatnya tekanan udara di atas sayap akan menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di bawah sayap. Balik lagi, oke ya. Anak-anak, penerapan ini P1 adalah tekanan udara di sini, P2 adalah tekanan udara di depan lubang keran, dan itu sama-sama sehingga nanti P1 P2 dalam persamaan itu tidak digunakan karena sama nilainya. Kemudian yang kedua, ketika air ini keluar, ini kecepatannya V2. Yang ini V1 itu kecepatan turunnya enggak kelihatan, maka nanti V1-nya akan 0 sehingga ini hilang. Sisanya ya, jadi itu nggak ada tuh P1 P2-nya. P1 P2 yang ada, yang tersisa adalah ya kecepatan air keluar menjadi ya. Jadi nanti tinggal ini 0, ini Rho GH1 ya, pindah Rho GH2-nya ke kiri menjadi nanti Rho GH1 dikurang Rho GH2 itu. Rho GH1 dikurang Rho GH2. Nah, ini tinggal V2. Maka akhirnya V2 sama dengan akar 2G H1 min H2. H1 min H2 tadi, Maegika tadi disebutkan bahwa H ini adalah selisih H1 H2. Jadi hasilnya adalah akar 2GH. Maka kecepatan air keluar ini tergantung pada H-nya. Kalau makin besar, makin jauh H-nya, makin kenceng keluarnya. Apa sih tabung pitot gitu? Tabung pitot itu adalah alat untuk digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara atau gas. Oke, sebagian udara yang masuk ke pipa U tertahan menekan zat cair. Jadi ini pipanya bolong, tapi ada pipa U dimasuk ke dalam, tapi yang satunya menghadap ke sini. Nanti yang masuk ke sini masuk ke sini tertahan, tapi menekan zat cair di sini, ya. Terus beda tekanan pipa U, massa jenisnya Rho aksen, ini massa jenis Rho aksen itu sama dengan tekanan hidrostatik. Jadi yang itu hasilnya delta P-nya adalah Rho aksen GH. Sedangkan beda tekanan pada pipa Ronsa adalah seperti ini, delta P setengah Rho P kuadrat. Jadi ini kenapa ini? Karena ini V di sini berhenti, P yang di luar tertahan, sehingga yang tersisa adalah delta P setengah Rho P kuadrat. Haknya sama dicoret ya. Oke, delta P-nya itu. Kemudian maka kecepatan aliran udara itu besarnya adalah V sama dengan 2 akar 2 Rho aksen per Rho. Rho aksennya adalah massa jenis zat cair, sedangkan Rho-nya adalah massa jenis gas. Ini kan sama-sama fluida. Nah, itu biasanya ditempel seperti ini. Ini bisa nggak kebayang tuh siapa ini? Alif, ini itu tabung pita tuh di sini tuh, ditempel di badan pesawat. Tuh, jadi nanti udaranya masuk ke sini nih. Tep gitu. Masuk, nanti terdeteksi. Prinsipnya seperti ini, tapi sekarang
bekerjanya digital, langsung dihitung tekanannya berapa, gitu, kecepatannya berapa. Jadi kalau pakai konsep dasarnya V sama dengan adalah akar 2 rho aksen per rho kali GH gitu. Ya, yang ketiga dalam bidang teknologi itu alat Venturi. Tadi yang pertama apa? Daya angkat pesawat. Yang kedua kebocoran tangki. Yang ketiga tabung pitot. Ini yang keempat tabung Venturi. Tabung Venturi itu apa? Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Aliran zat cair itu apa misalnya? Aliran pita PDAM. Itu kan PDAM di Jakarta airnya dari Serpong salah satunya. Sebagian lagi dari Bekasi. Itu airnya kencang. Berapa kecepatannya diukur? Bagaimana cara mengukurnya? Pakai alat Venturi gitu. Atau aliran minyak. Ya, itu di Cirebon itu ada pipa-pipa hasil kilang minyak. Mau dikirim kemana? Ya sebagian sih dikirimnya lewat kapal, tapi berapa banyak minyak-minyak yang dikirim tidak lewat kapal, tidak lewat truk, tapi dilewat pipa. Kalau kamu pernah ke Sumatera, di Riau, di Pekanbaru, di Aceh, itu pipa-pipa aliran minyak itu banyak. Kenapa? Kalau dialirkan lewat truk mahal biayanya, pakailah pipa. Nah, berapa kecepatannya diukur pakai alat Venturi. Seperti ini ya. Perbedaan kecepatan air menimbulkan beda ketinggian zat cair ya. Ini ada pipa vertikalnya. Yang ini tetap menggunakan tekanan hidrostatik. Delta P sama dengan rho GH ya. Sedangkan di sini kecepatannya adalah delta P sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Ini ada permukaan dikecil. Jadi pipa aliran itu diperkecil sehingga kecepatannya lebih tinggi. Kecepatan lebih tinggi, tekanan jadi rendah, maka permukaan di sini jadi lebih rendah gitu. Nah, kecepatannya. Nah, berapa kecepatan? Kecepatan sesungguhnya yang air itu ini P1. Nanti P1 dihitung menggunakan ini setelah nanti substitusi akan didapat P1 sama dengan A2 kali akar 2GH dibagi A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini alat Venturi. Jadi menggunakan tabung pipa terbuka, pipa vertikal terbuka. Ini pipanya terbuka. Nah, biasanya kalau minyak ini langsung dikasih api supaya pengendalian alirannya. Oke, ini ada bahan diskusi ya. Berapa gaya angkat pesawat ketika di angkasa? Udara mengalir dengan kecepatan sekian dan sekian di bawah dan di bagian bawah luas sayapnya 50. Nah, ini pertama lihat dulu, cari perbedaan beda tekanannya. P1 min P2 setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Jadi kamu nanti hitung tuh delta P-nya sama dengan rho-nya ini 10. P2-nya ini yang 105 kuadrat dikurang 95 kuadrat. Nah, sekalian, kamu di matematika sudah banyak belajar. Nah, setelah perbedaan tekanan kamu dapatkan, tinggal gaya angkatnya. Itu delta P kali A. 10.000 kali luas penambangnya 50. Akhirnya 5 kali 10 pangkat 5 Newton. 5 kali 10 Newton itu 500.000. Ya, 500.000 itu sama dengan 50.000 kilogram. Ya, jadi ada kalau seperti ini tangka air ini H1, kemudian ini H2. Yang ditanya berapa kecepatan air keluar, itu berarti V. Itu kan akar 2G H1 min H2. Berapa jarak pancar kebocoran? Jarak kebocoran itu X. 2 akar ketawa tadi ya. Ya, untuk sementara sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.